Halo teman-teman, selamat datang di channel kita, channel baru saya dan teman-teman. Nggak tahu ya, ini channel bersama atau channel pribadi, belum tahu juga nanti ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video praktikum multistage. Jadi kita akan menjelaskan tentang apa itu multistage. Nanti ada di dalamnya ada dasar teori dan cara penghitungannya step by stepnya. Lalu ada cara simulasi melalui aplikasi MATLAB. Lalu diteruskan dengan cara menghitung secara matematisnya. Oke, mungkin pertama-tama saya akan membacakan isi logbook. Logbook itu apa sih? Logbook itu yang berisikan tentang job desk setiap anak. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Mas Fatur Ramadhani yang NIM akhirannya adalah 044. Lalu ada Mas Rian Gadi Pratama dengan NIM 062 dan ada saya sendiri Muhammad Nun Ali Akbar dengan 069, NIM 069. Oke, pertama-tama saya akan membacakan isi job desk dari setiap masing-masing anak, yaitu yang pertama adalah Mas Rian Gadi Pratama, yaitu ditugaskan untuk membuat video penjelasan terkait dasar teori, membuat dan menentukan dasar teori terkait OPAMP multistage. Lalu ada Mas Fatur Ramadhani bertugas membuat menentukan terkait komponen beserta nilainya. Lalu membuat video tutorial terkait rangkaian percobaan atau simulasi OPAMP multistage di MATLAB. Lalu ada menghitung, menganalisis, dan membandingkan hasil dari simulasi dan hasil perhitungan matematis. Jadi dua orang ini nanti akan menjelaskan. Untuk Mas Rian sendiri menjelaskan dasar teori dari apa sih itu multistage, terus langkah-langkahnya, cara penghitungannya nanti dijelaskan oleh Mas Rian Gadi. Lalu untuk simulasi dan cara penghitungan matematisnya nanti dijelaskan oleh Mas Fatur Ramadhani. Nah, untuk saya sendiri, saya bertugas untuk membuat logbook, lalu membuat video pembukaan dan penutup, serta penjelasan isi logbook job desk setiap masing-masing anak. Lalu saya juga bertugas sebagai editor video. Jadi begitu saja ya teman-teman untuk penjelasan logbook ini. Mungkin kita akan lanjutkan ke penjelasan dasar teori untuk Mas Rian Gadi Pratama. Oke, terima kasih Mas Akbar atas penyampaiannya. Kemudian di sini saya akan membacakan tentang tujuan dan dasar teori. Oke, langsung saja. Kali ini laporan praktikum kami berjudul OPAMP multistage. Oke, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Fatur Ramadhani dengan NIM akhirnya 044. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Rian Gadi Pratama dengan NIM akhirnya 062. Yang ketiga ada Muhammad Nun Ali Akbar dengan NIM akhirnya 069. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk tujuan dari praktikum ini.
Tujuannya yaitu satu, mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian, serta menganalisa rangkaian op-amp multistage menggunakan simulasi MATLAB. Kemudian ada dasar teori. Operasional amplifier atau op-amp adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk penguatan sinyal dalam beberapa aplikasi. Satu tingkat penguatan tidak cukup untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Oleh karena itu, digunakan rangkaian op-amp multistage atau op-amp multistage adalah kombinasi beberapa tahapan penguatan yang bekerja secara berurutan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Op-amp multistage terdiri dari beberapa tingkat penguatan yang dirangkai secara seri. Setiap tahap memiliki fungsi spesifik seperti penguatan tegangan, peningkatan impedansi, atau filteran sinyal. Kombinasi ini memungkinkan rangkaian mencapai penguatan yang lebih tinggi, meningkatkan bandwidth, serta mengoptimalkan faktor noise dan linearitas. Pada rangkaian multistage, penguatan total dihitung sebagai hasil kali penguatan setiap tahap dengan seperti ini. A total sama dengan A1 dikali A2 dikali A3 dikali hingga A yang diketahui. Untuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian selain itu, impedansi input output antar tahap harus diperhatikan untuk menghindari efek loading. Kemudian terkait penguatan total suatu sistem multistage dengan resistor umpan balik dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. A sama dengan A1 dikali A2 dikali A3 sama dengan 1 ditambah RF per R1 dikali negatif RF per R2 dikali negatif RF per R3. Kemudian untuk op-amp multistage memiliki jenis-jenis mengenai konfigurasi. Jenis-jenis konfigurasi op-amp multistage sebagai berikut. A. Penguatan diferensial bertingkat digunakan dalam aplikasi seperti penguatan instrumen, di mana sinyal diferensial diperkuat dalam beberapa tahap untuk meningkatkan rasio signal to noise. B. Penguat cascade bersusun. Setiap tahap berfungsi sebagai penguat tunggal, tapi dengan nilai penguatan yang lebih kecil untuk mencegah distorsi yang berlebihan. C. Penguat dengan buffer, impedansi rendah ke tinggi. Buffer digunakan untuk menghindari loading effect antar tahap, sehingga sinyal tetap kuat dan tidak terdistorsi akibat penurunan impedansi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait tujuan dan dasar teori. Untuk C-list komponen beserta nilainya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Fatur. Baik, saya lanjut. Setelah pembahasan terkait dasar teori mengenai op-amp multistage, selanjutnya kita akan mencoba langsung atau mendemokan atau mensimulasikan terkait percobaan op-amp multistage. Tentu pada percobaan kali ini kita membutuhkan beberapa komponen untuk menyusun atau merangkai sebuah rangkaian op-amp multistage yang akan kita coba. Untuk komponen dan nilai pada konfigurasi 1 sebagai berikut. Nah, di sini kita membutuhkan tegangan input sebesar 150 mikrovolt. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini untuk nilainya bebas ya teman-teman. Namun kami mencantumkan untuk tegangan input di sini sebesar 150 mikrovolt. Nah, kemudian untuk hambatan 1 atau R1 4,5 kilo ohm, kemudian R2 sebesar 40 kilo ohm, R3 40 kilo ohm, dan RF 400 kilo ohm. Di sini kami juga menentukan nilai komponen pada konfigurasi 2, yaitu VI sebesar 100 mikrovolt, R1 sebesar 5 kilo ohm, R2 50 kilo ohm, R3 50 kilo ohm, dan RF 500 kilo ohm. Nah, tujuannya yaitu untuk memvalidasi terkait
teori OP-AMP multistage yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jika memang hasil dari simulasi sama dengan hasil perhitungan matematis, maka teori tersebut bisa dikatakan valid. Nah, maka dari itu langsung saja kita coba simulasinya. Kemudian untuk rangkaian percobaan OP-AMP multistage yang akan kita simulasikan pada MATLAB sebagai berikut. Nah, nanti kita akan membuat rangkaian persis seperti ini pada software MATLAB ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simulasikan di software MATLAB-nya. Nah, step pertama, kalian membuka software MATLAB. Nah, ke tampilan awal seperti ini. Nah, kemudian kalian tap Simulink atau pilih Simulink. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kemudian kalian pilih Blank Model dan Create Model. Tunggu. Nah, hingga tampilannya seperti ini. Nah, di sini tempat kalian untuk mencoba terkait rangkaian apapun, bahkan di luar rangkaian listrik ya teman-teman. Namun kali ini kita akan berfokus pada rangkaian OP-AMP multistage. Nah, kelebihan terkait software MATLAB di sini untuk komponennya sangat lengkap teman-teman. Namun kekurangannya karena kelengkapan tadi, nah, untuk merangkai sebuah komponen di sini itu sangat susah ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk mencari komponen itu di mana? Nah, untuk mencari komponen itu pada toolbar simulation di library browser. Nah, di sini teman, tempat komponen berada. Nah, di sini kita tinggal mencari sebuah komponen yang ingin kita cari. Nah, misal pada rangkaian tadi, Nah, kita ubah di sini. Nah, sebelumnya saya sudah buat. Nah, komponen yang kita butuhkan itu komponen utamanya yaitu OP-AMP. Kemudian ada resistor, kemudian di sini AC voltage source, kemudian ground. Cuman di kelompok komponen yang berwarna biru itu beda nama teman-teman. Namanya yaitu electrical reference. Kemudian ada ini voltage sensor dan yang lain-lain. Nah, langsung saja kita cari di tempat library browser sini. Nah, langsung kita cari OP-AMP sebagai komponen utama ya. Tarik. Nah, kemudian kita tarik nih ke lembaran sini. Nah, kemudian akan muncul OP-AMP. Nah, kemudian kita cari resistor, enter. Nah, kita pilih yang warna biru teman-teman. Kenapa? Nah, karena kalau misal kita pilih yang berwarna hitam, itu tidak bisa disatukan dengan komponen yang berwarna biru. Nah, kecuali hitam sama hitam, gitu bisa. Maka dari itu kita memilih komponen yang sesama warna biru. Jadi selanjutnya kita butuh komponen yang namanya AC voltage source ini teman-teman. Kemudian kita enter, kita pilih yang berwarna biru. Nah, kemudian ada voltage sensor. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian ada ini solver configuration. Nah, enter, kita pilih yang ini. Kemudian ada ground. Ground itu namanya electrical reference. Nah, kalau misal di keluarga komponen yang warna hitam itu namanya GND atau ground. Nah, tapi di keluarga komponen yang berwarna biru itu beda nama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian sehabis itu kita butuh sisa 2 komponen lagi teman-teman. Cukup. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian gimana cara mencari komponen supaya tidak susah harus ke library dulu gitu. Nah, cara cepatnya itu kalian tap 2 kali pada mouse sebelah kiri kalian hingga tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal cari nih komponen apa yang kalian butuh.
Nah, di sini kita mencari scope. Nah, tinggal enter. Nah, itu bakal langsung keluar di sini teman-teman. Dan kita tap lagi. Kita mencari PS Simulink Converter. Nah, tujuan dari komponen ini untuk menghubungkan antara komponen yang berwarna biru dengan komponen yang berwarna hitam. Karena scope di sini komponennya warna hitam, jadi kita membutuhkan PS Simulink Converter. Nah, kemudian jika dirasa sudah lengkap semua komponennya, kita rangkai teman-teman. Nah, kita pindah dulu. Kemudian kita susun. OPMP kita butuh 3 ya. Kita tinggal copy paste. Nah, enaknya di software MATLAB teman-teman, itu untuk cara cepat keyboard itu berlaku teman-teman. Bisa digunakan. Beda halnya kita gunain software Proteus, itu harus manual untuk mengcopy sebuah komponen. Langsung saja. Kemudian kita copy lagi. Bentar teman-teman. Nah, di sini kan kalau kalau di OPAMP multistage itu OPAMP-nya kutub positif itu berada di bawah. Nah, sehingga untuk mengubah kutub positif supaya di bawah itu caranya gini teman-teman. Kalian pilih OPAMP-nya, nah hingga dikelilingi oleh garis biru. Kemudian kalian Ctrl I satu kali. Nah, kemudian kalian Ctrl R hingga kutub positifnya berada di bawah. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Kemudian kita tinggal copy paste. Set. Nah, kita butuh 3 komponen OPAMP. Nah, kita lurus. Nah, kemudian kita butuh resistor. Wah, kejauhan benar-benar. Set. Butuh resistor. Butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 6 teman-teman. Kita tinggal copy aja. Nah, pindah. Ini untuk R1. Kemudian ini R2. Dan R3, sisanya RF. Ini RF1, kemudian RF2, rapiin, dan RF3. Nah, kemudian untuk kutub positifnya itu disambungkan dengan AC voltage source. Nah, ini gunanya untuk tegangan input tadi. Nah, kita hubungkan. Kemudian untuk arus negatifnya itu dihubungkan dengan ground. Nah, kita copy dulu. Set. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, setelah itu kita butuh voltage sensor di antara yang diparalel dengan ini AC voltage source atau tegangan input. Kita copy. Nah, kita taruh di sini teman-teman, tengahnya. Kemudian untuk kutub positif kita hubungkan dengan arus positif. Kemudian untuk kutub negatif kita hubungkan dengan arus negatif. Nah, intinya diparalel dengan AC voltage source-nya teman-teman. Habis itu kita perlu ground juga. Nah, di sini. Kemudian kita hubungkan dengan resistor. Nah, kemudian resistor hubungkan dengan OPAMP. Di sini kita hubungkan dengan R2-nya. Nah, setelah itu RF kita hubungkan. Nah, setelah itu dihubungkan setelah OPAMP. Di sini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita hubungkan lagi. Nah, biar lurus. Jangan deh, gini aja. Nah, kita hubungkan. Kemudian kita ini. Nah, gini sama aja teman-teman. Nah, kemudian kita hubungkan dengan R3 dengan OPAMP yang ketiga. Ini aja dulu, set, biar rapi teman-teman. Nah, kemudian kutub positifnya itu dihubungkan dengan ground. Kita copy dulu. Sini, dan
sama yang di sini. Nah, kemudian kita hubungkan kutub positifnya. Ini kejauhan. Nah, langkah selanjutnya kita butuh voltage sensor di sini ya. Nah, gunanya untuk supaya bisa mengeluarkan hasil outputnya. Nah, di sini, oh ya, ini jangan lupa teman-teman dihubungkan. Nah, udah. Ini juga. Kemudian untuk kutub negatifnya kita hubungkan dengan ground. Deketin aja teman-teman. Ini, oke. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini apa solver konfigurasinya kita hubungkan di sini. Wah, ini kurang ke bawah. Nah, ini ya teman-teman. Nah, intinya kalian rapihin aja nanti kalau misal langsung mencoba juga ya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan atau memberikan kalian sebuah tutorial untuk membuat rangkaian UPAMP. Nah, kemudian step akhir, jika sudah kita membutuhkan PS converter tadi untuk menghubungkan antara komponen yang berwarna biru dengan komponen yang berwarna hitam. Nah, bentar ini kurang ke bawah teman-teman. Takut tabrakan dengan rangkaian yang di atas. Nah, kemudian udah kita copy. Di sini kita butuh dua komponen ini. Yang pertama buat voltage sensor yang di sini, yaitu tegangan inputnya atau V input. Kemudian yang kedua untuk V outputnya. Kita copy. Nah, dan satunya taruh di sini. Kita hubungkan. Nah, ini tujuan peran atau fungsi dari PS converter tadi teman-teman. Itu bisa dihubungkan jika ada PS converter. Nah, kemudian scope. Nah, kita butuh scope. Ini kita hubungkan dengan converter yang di sini. Bentar, ini kurang rapi teman-teman. Nah, wah, nggak bisa ya. Kita hapus. Kita pancing dulu. Nah, biar rapi teman-teman. Ini besarin. Ya sebenarnya bebas ya, terkait kalian pengen rapi atau enggak itu bebas. Tapi diusahakan buat rapi ya teman-teman, biar kalian gak bingung gitu. Nah, kemudian kita butuh satu pintu lagi untuk komponen yang ini ya. Nah, caranya gimana buat nambah? Nah, caranya kalian tap 2 kali di sini. Kalian tunggu. Nah, kemudian jika sudah kalian ke view. Nah, kalian ke configuration properties. Nah, di sini kan kalian menggunakan satu port. Nah, kalian ubah ke 2 port. Nah, maka di sini akan bertambah satu lagi, teman-teman. Nah, ntar ini hapus. Ini luruskan. Nah, oke. Dan yang kedua kita sambungkan di sini untuk tegangan inputnya. Nah, kemudian untuk rangkaian UPAMP itu sudah jadi teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini sini saya hanya memberikan tutorial buat kalian untuk membuat sebuah rangkaian UPAMP multi stage. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan terkait teori. Apakah benar? Apakah hasil dari simulasi kita hari ini itu sama dengan hasil perhitungan matematis kita. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, biar gak bingung, di sini saya sudah menyiapkan dan sudah
memberikan nama pada setiap komponen. Nah, pertama kita membutuhkan tegangan input sebesar 150 mikrovolt. Benar teman-teman, biar enak. Nah, untuk tegangan input sebesar 150 mikrovolt. Nah, di sini teman-teman, untuk merubah besarnya satuan itu di sini kita pilih mikro. Nah, berhubung mikro tidak ada mentok milivolt, nah kita ubah 150 mikro itu menjadi milivolt. Nah, caranya milivolt itu kan 1000 teman-teman. Jadi kalau misal mikro itu kan min 1 juta. Nah, min 10 pangkat min 6. Nah, sedangkan mili itu 10 pangkat min 3. Nah, jadi kita rubah nilai 150 kali 10 pangkat min 6 itu diubah menjadi 0,15 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu hasilnya sama dengan 150 mikrovolt. Nah, gitu ya teman-teman. Intinya kalian ubah nilai kalian supaya sama dengan nilai pada komponen awal kalian. Nah, 0,15 milivolt itu sama dengan 150 mikrovolt. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita enter. Nah, setelah itu kita ubah juga R1-nya sebesar 4,5 kilo ohm. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kemudian RF1. Nah, RF1 itu sama dengan RF2 sama dengan RF3 sesuai teori yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk RF1 itu sebesar 400 kilo ohm. Nah, udah ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa memilih kalian ingin satuannya itu berapa. Misal mili ohm, kemudian kilo ohm, mega ohm, giga ohm, dan ohm sendiri. Nah, di sini kita pilih kilo ohm. Kemudian enter. Setelah itu R2 sebesar 40 kilo ohm. Sudah. Kemudian RF2 400 kilo ohm. Udah. Kemudian R3 40 kilo ohm. Sudah. Dan yang terakhir RF-nya 400 kilo ohm. Sudah ya. Nah, kemudian setelah itu kalian pencet tombol run. Tunggu hingga selesai. Nah, setelah selesai, kita tap 2 kali pada scope hingga muncul gelombang teman-teman. Nah, ntar tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tampilan awal itu 1 teman-teman. Ntar saya ubah dulu layout. Nah, tampilan awal pada scope seperti ini. Nah, cara mengubah seperti tadi, kita ke view. Habis itu kita ke layout. Nah, kita pilih pada kolom 1 baris 2. Gini ya teman-teman. Supaya membedakan antara gelombang VI atau tegangan input dengan VO atau tegangan output. Nah, ntar tampilannya seperti ini. Nah, jika kalian bingung kenapa ini kok garis bang mas, nah itu kalian zoom out. Nah, gini kan. Nah, kalian pilih di sini. Ya, ntar tampilan awal seperti ini kan. Nah, kalian pilih yang ke segala arah. Nah, itu bakal seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat hasil supaya lebih jelas, itu kalian ke tools, habis itu ke measurements, dan ke trace selection. Nah, itu bakal tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada V input dan V output. Nah, V input itu buat yang gelombang berwarna biru, dan V output itu yang berwarna kuning. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui nilai? Kan ini tidak pasti ya, ini angkanya berapa. Nah, ini angkanya berapa, kemudian
yang V input juga berapa gitu. Nah, itu caranya supaya kalian tahu terkait V outputnya itu nilainya berapa. Nah, kalian ke measurements, kemudian pilih yang peak finder. Nah, maka di sini akan di sini akan menampilkan hasil dari V input ataupun V output. Nah, untuk V inputnya di sini 1,499 atau bisa dikatakan 1,5 kali min 0,4 ya teman-teman, kali 10 pangkat min 4 atau 0,15 kali 10 pangkat min 3. Itu sama saja teman-teman. Nah, kemudian kita pilih yang V output supaya kita mengetahui nilai V outputnya itu berapa. Nah, untuk nilai V output itu sebesar 1,347 volt. Karena di sini 10 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi 1,347 kali 1 itu sama dengan hasil dari itu sendiri. Maksudnya angka yang dikalikan 1. Nah, jadi sebesar 1,347 volt. Nah, supaya kalian ingin mengetahui gelombangnya, itu kalian pilih ini. Ini udah ya. Nah, kemudian pilih zoom X. Nah, kalian tinggal tarik ke kanan. Itu dikit-dikit ya teman-teman. Karena kalau misal kita lebih ntar jadinya seperti ini, kelewatan. Nah, kita ulangnya itu dengan cara kita tap pada scale X dan Y ini. Nah, dan kita besarin lagi, zoom ke kanan. Nah, pelan-pelan aja teman-teman hingga seperti ini. Nah, kemudian supaya kita mengetahui nih apakah hasil dari gelombang atau polaritas dari gelombangnya itu positif ataupun negatif, kita tarik ke ujung gelombangnya. Nah, hingga menemukan titik awal dari gelombangnya. Nah, titik awalnya kan 0,0, sedangkan gelombang pertamanya itu mengarah ke atas. Nah, sehingga bisa dikatakan itu polaritasnya positif, hingga hasilnya dari VO itu bernilai positif. Namun, jika dari gelombang awalnya itu ke bawah, Vmax-nya ke bawah, itu polaritasnya negatif, maka hasil dari VO-nya itu negatif juga teman-teman. Jadi seperti itu cara membaca gelombangnya. Nah, kemudian jika sudah, kita mencoba pada konfigurasi 2. Konfigurasi yang kedua kita ubah lagi nilainya. Nah, untuk V input itu sebesar 100 mikrovolt. Nah, berarti kalau misal dijadikan ke mili, itu 100 dibagi 1000 sebesar 0,01. Bener gak teman-teman? Bener ya. Nah, enter. Habis itu R1 nya 5 kilo ohm. Nah, kita ubah 5. Kemudian RF1 itu 500 kilo ohm. Nah, untuk RF1 sama dengan RF2 sama dengan RF3. Jadi untuk RF1 sampai RF3 itu sama teman-teman nilainya. Nah, RF 500. Dan R2 itu 50 kilo ohm. 50 kilo ohm. Kemudian kita enter. Habis itu RF2 nya sama seperti RF1 500 kilo ohm. Ini jangan lupa ya teman-teman, karena ini penting untuk satuannya. Kemudian R3 itu 50 kilo ohm. Enter. Nah, selanjutnya RF3 nya itu 500 kilo ohm. Nah, jika sudah, mohon maaf teman-teman, ternyata 0,1. Nah, kita run lagi. Nah, kurang teliti, mohon maaf. Nah,
Setelah itu kita tap ini, tap zoom. Nah, kemudian kita geser lagi teman-teman. Kita zoom X-nya, nilai X-nya. Nah, kita lebarkan. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita cari titik gelombang awalnya. Kita lihat nilainya itu sebesar 1,009 10 pangkat 0 atau 1. Jadi 1 dikali 1,009 dikali 1 ya sama dengan 1,009 volt. Nah, kita lihat dan kita isi di tabelnya. Nah, salah ya teman. Ya sebenarnya itu masih bisa dikatakan toleransi ya teman-teman. Ya maupun 6 ataupun 9. Nah, tapi kita samakan saja dengan hasil dari simulasi kita. Nah, kemudian kita bandingkan nih terkait hasil konfigurasi ya. Hasil perhitungan matematis dari setiap konfigurasi. Nah, kita silang. Kita kembali ke Word-nya. Nah, kemudian analisa berdasarkan hasil perhitungan matematis dan hasil simulasi sebagai berikut. Nah, untuk hasil perhitungan matematis pada konfigurasi 1, yaitu diketahui V inputnya sebesar 150 mikrovolt, R1 sebesar 4 kilo ohm, R2 40 kilo ohm, R3 40 kilo ohm, RF 400 kilo ohm. Nah, ditanya tegangan outputnya itu berapa? Kemudian jawab. Nah, caranya untuk persamaan matematis pada OP-AMP multistage itu sama seperti pada dasar teori ya teman-teman, yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita terlebih dahulu mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita kali, ya gini teman-teman. Salah. Nah, untuk nilai A maksud dari A1 kali A2 kali A3 itu maksudnya dari R1 RF1 dengan OP-AMP1. Nah, jadi A1 ini anggapannya, nah ini batas dari A1, kemudian ini A2 dan sisanya A3. Nah, kita kalikan hingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, A sama dengan A1 kali A2 kali A3 sama dengan 1 ditambah RF per R1 dikali min RF per R2 dikali negatif RF per R3 atau min RF per R3 H. Nah, kemudian sama dengan kita masukkan nilai yang diketahui 1 ditambah RF-nya sebesar 400 kilo ohm per R1-nya 4 kilo ohm. Teman-teman, ini salah. 4,5. Nah, 4,5 kilo ohm. Nah, selanjutnya dikali dengan min 400 kilo ohm per 40 kilo ohm dari nilai RF per R2. Nah, kemudian untuk RF 400 kilo ohm per R3. R3-nya sebesar 40 kilo ohm. Jangan lupa ya min-nya teman-teman. Nah, kemudian kita selesaikan untuk matematis yang ini. Nah, untuk 1 ditambah 400 per 4,5 kilo ohm itu caranya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu ini kan 1 per 1 ya teman-teman. Sama dengan 1 per 1. Nah, kita bagi penyebutnya untuk disamakan penyebutnya. Misal di sini kita samain penyebutnya yaitu sebesar 4,5 kilo ohm. Nah, 4,5 kilo ohm dibagi 1, kan ini 1 per 1 tadi ya. Dibagi 1 itu hasilnya 4,5 kilo ohm. Kemudian hasil dari pembagian tersebut kita kalikan ke pembilang ke atas. Nah, 1 dikali 4,5 kilo ohm itu sama dengan 4,5 kilo ohm ini ya teman-teman. Nah, kemudian 4,5 kilo ohm dibagi 4,5 kilo ohm itu sama dengan 1. Sehingga hasil dari pembagian tersebut kita kalikan ke atas, yaitu 1 dikali 400 kilo ohm sama dengan 400 kilo ohm. Nah, ini udah bener ya teman-teman. Nah, kemudian untuk
Untuk yang selanjutnya yaitu 400 kilo ohm dibagi 40 kilo ohm. Min 400 kilo ohm dibagi 40 kilo ohm. Nah, kita bisa di sini kita coret ya teman-teman. Terkait 0 kilo ohm dengan 0 kilo ohm. Jadinya min 40 per 4. Sisa dari coret tadi. Cara cepat teman-teman. Nah, kemudian sama yang sebelah kanan itu min 400 kilo ohm per 40 kilo ohm. Jadinya min 40 per 4. Nah, kemudian kita coret juga satuannya, kan ini sama teman-teman. Jadi kita coret set jadinya 404,5 per 4,5 dikali min 10 kali min 10. Nah, kita selesain dulu. Min 10 dikali min 10 sama dengan 100. Nah, hasil dari pembagian ini sama dengan 89,8. Nah, selanjutnya untuk mencari tegangan output, kita menggunakan persamaan yaitu VO sama dengan A kali VI, tegangan inputnya. Nah, hasil dari kita mencari A itu dikali dengan tegangan input. Nah, A sama dengan 8980 dikali V inputnya sebesar 150 mikrovolt, mohon maaf. Nah, kita ubah 150 mikrovolt itu menjadi 150 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita kalikan semua, hasilnya sebesar 1,347 volt. Nah, di sini untuk hasil simulasinya sebesar 1,3047 volt. Sama teman-teman. Nah, untuk hasil VO dari perhitungan matematis dengan hasil simulasi itu sama. Nah, lanjut ke konfigurasi 2. Nah, diketahui VI. VI-nya itu 100 mikrovolt. Kemudian untuk R1-nya 5 kilo ohm, R2 50 kilo ohm, R3 50 kilo ohm, dan RF itu 500 kilo ohm. Nah, ditanya tegangan outputnya itu berapa? Nah, jawab sama caranya seperti hal yang tadi. A sama dengan A1 kali A2 kali A3 sama dengan 1 ditambah RF per R1 min dikali min RF per R2 dikali min RF per R3. Nah, 1 kita masukkan nilainya, 1 ditambah RF itu 500 kilo ohm, R1-nya 4,5 kilo ohm. Kemudian R2-nya 40 kilo ohm dan R3 40 kilo ohm. Nah, kita selesaikan. Nah, yang awal sama seperti yang tadi, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Diingat, 1 itu sama dengan 1 per 1. Nah, jadi 5 kilo ohm dibagi 1 itu 5 kilo ohm. Nah, 5 kilo ohm naik ke atas dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 1. Sehingga dihasilkan 5 kilo ohm. Nah, kemudian 5 kilo ohm, oh mohon maaf ini belum diganti teman-teman. Nah, kemudian 5 kilo ohm dibagi 5 kilo ohm sama dengan 1. Nah, sehingga 1 dikali 500 kilo ohm itu sama dengan 500 kilo ohm. Nah, ini udah benar ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ke step ini. Wah, belum diganti semua. Nah, 500 kilo ohm negatif 500 kilo ohm dibagi 50 kilo ohm. Nah, ini bisa kita coret menjadi 50 per 5, negatif 50 per 5. Berarti kita coret 0 dengan kilo ohm, 0 kilo ohm. Nah, kita coret set gini ya teman. Nah, kita coret, ini coret. Nah, itu sisanya jadi negatif 50 per 5. Nah, sama halnya yang di ruas kanan. Maksudnya perkalian yang selanjutnya kita coret 0 kilo ohmnya. Nah, kita coret yang ini sama seperti ini. Nah, kemudian hasilnya min 50 per 5. Nah, kemudian step selanjutnya kita coret juga nih. Kan ini satuannya sama teman-teman. Kita coret yang atas sama yang bawah. Biar hitungannya itu lebih mudah. Nah, kemudian 505 per 5 hasilnya 101. Kemudian min 10 dikali min 10 itu positif 100, sehingga 101 kali 100 sama dengan 10.100. Nah, untuk mencari tegangan outputnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu A dikali tegangan input. Nah, A-nya sudah kita cari, hasilnya 10.100 dikali 100 mikrovolt. Nah, kita ubah ke dalam bentuk matematisnya, yaitu 10.100 dikali 100 dikali 10 pangkat min 6. Karena perlu diingat bahwa mikro itu 10 pangkat min 6, kemudian mili 10 pangkat min 3,
kilo 10 pangkat 3 dan mega 10 pangkat 6. Nah, untuk satuannya sendiri itu beda teman-teman. Untuk mili itu huruf M-nya itu kecil, sedangkan mega itu huruf M-nya besar. Jadi itu sangat diperhatikan teman-teman. Takut kita seharusnya nginput mili malah mega. Jadi itu bisa dikatakan sudah salah teman-teman. Nah, sehingga didapatkan hasil dari perkaliannya yaitu sebesar 1,01 volt pada perhitungan matematis. Sedangkan pada perhitungan simulasi konfigurasi 2, mohon maaf, ini belum diganti. Konfigurasi 2 itu sebesar 1,00006 volt. Nah, terkait perbedaan ini sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar teman-teman. Jadi masih bisa tergolong toleransi, sehingga masih bisa dikatakan sama ya teman-teman. Karena hasilnya yaitu 1 volt, 1 sekian volt untuk perhitungan matematis dan 1 sekian volt untuk perhitungan simulasi, untuk hasil simulasi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan teman-teman, terkait hasil percobaan pada konfigurasi 1 dan konfigurasi 2 itu sama. Nah, kemudian analisa terkait cara kerja rangkaian UP-AMP multistage sebagai berikut. Yang pertama, sinyal masuk, atau VI. Nah, VI adalah sinyal input yang biasanya lemah dan perlu diperkuat. Nah, kemudian tahap 1, buffer atau voltage follower. Nah, tujuannya yaitu menyesuaikan impedansi tanpa mengubah amplitudo sinyal. Nah, cara kerjanya VI masuk ke buffer, keluar sebagai V1 dengan impedansi rendah tetapi tetap sama amplitudonya. Nah, kemudian tahap kedua yaitu penguatan sinyal. Tujuannya yaitu memperbesar amplitudo sinyal. Nah, terkait konfigurasi, jika non-inverting, gain A sama dengan 1 ditambah RF per R1. Sama seperti yang kita gunakan sebelumnya, yang dimana itu merupakan fase tetap. Nah, jika inverting, maka gain A-nya sama dengan min RF per R1. Dan fasenya yaitu terbalik. Nah, kemudian cara kerja, sinyal V1 diperkuat menjadi V2 dengan amplitudo lebih besar. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu filter atau output buffer. Nah, tujuannya yaitu menyaring noise atau menyesuaikan impedansi sebelum output. Konfigurasi filter aktif low pass atau high pass itu hanya frekuensi tertentu diteruskan. Kemudian untuk buffer output menyesuaikan impedansi agar sinyal stabil. Nah, cara kerja untuk sinyal V2 itu diproses dan menjadi V3 yang lebih bersih dan stabil. Nah, kemudian tahap akhir yaitu output akhir atau VO, V output atau tegangan output. VO adalah sinyal yang sudah diperkuat dan difilter. Jika VI-nya itu sebesar 0,5 volt dengan gain total 10, maka VO sama dengan 5 volt. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil analisa dari hasil percobaan atau simulasi dan hasil perhitungan matematis memiliki nilai yang sama. Nah, seperti yang saya berikan terkait hasil perhitungan matematis pada konfigurasi 1 dengan hasil simulasi pada konfigurasi 1 itu hasilnya sama, yaitu sebesar VO sama dengan 1,347 atau 1,347 volt. Nah, kemudian pada konfigurasi 2 itu VO-nya terkait hasil perhitungan matematis dengan hasil simulasi pada konfigurasi 2 itu sebesar 1 sekian volt. Nah, ini berbeda namun masih bisa dikatakan toleransi teman-teman, sehingga tidak terlalu berpengaruh ya untuk perhitungan. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa hasil yang kita peroleh terkait hasil perhitungan matematis dengan hasil simulasi itu sudah sesuai dengan teori di atas. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman terkait hasil praktikum atau percobaan atau simulasi kita kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dari penjelasan teman saya sebelumnya ataupun penjelasan saya sendiri. Mungkin dari hasil
hasil tutorialnya yang kurang memuaskan ataupun hasil penjelasan saya terkait hasil perhitungan matematis maupun hasil simulasi yang kurang memuaskan juga kurang jelas. Nah itu mohon maaf ya teman-teman. Ya, dari kami sendiri ini memberikan usaha yang semaksimal mungkin supaya kalian paham. Nah, mungkin untuk menambah wawasan kalian atau pengetahuan kalian, kalian bisa coba sendiri untuk menggunakan rumus ini ya teman-teman. Nah, untuk mencari nilai A dan untuk mencari nilai VO ini. Nah, silakan bisa dicoba langsung ya teman-teman, supaya menambah pengetahuan kalian terkait OP AMP multistage. Nah, mungkin sampai kali ini mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Ya, semoga kalian bisa atau berhasil dari hasil perhitungan matematis kalian itu sama dengan hasil simulasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.